Halo teman-teman, masih dalam seri belajar Laravel dalam membuat aplikasi buku tamu di Neo Campus. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah menginstal Laravel. Pada video kali ini, kita akan belajar men-setting database-nya ya. Biar nanti aplikasi buku tamu kita bisa disimpan di dalam database. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelumnya, ada satu tools lagi yang perlu teman-teman install, yaitu Git Bash. Jadi nanti Git Bash ini digunakan untuk menggantikan PowerShell ya, sebagai command prompt. Pilih saja Git SCM ini ya, lalu download Git. Kemudian karena saya menggunakan Windows, maka saya download yang Windows. Nah, otomatis akan terdownload ya. Lalu klik saja. Nah, kita buka ya hasil downloadannya kita. Ini ya. Lalu install saja dengan klik 2 kali, kemudian run. Nah, ya. Yes. Nah, next saja ya. Pilih next saja karena saya defaultnya di C. Kemudian kita centang yang on desktop icon. Next. Lalu next saja. Saya pilih yang paling atas. Use Git from Git Bash only ya. Lalu next saja. Next saja, terus next saja. Lalu next saja. Nah, next saja ya. Tunggu install selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini kita buka saja finish. Lalu kita buka Git Bash-nya. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Kita masuk ke dalam folder Laravel kita. cd project. Kalau teman-teman Laragon ya, kalau saya rename jadi project. Lalu ke dalam folder www, lalu ke folder buku tamu. Nah, kenapa saya menggunakan Git Bash? Alasannya karena ringan ya teman-teman. Nah, kita minimize dulu, lalu kita close yang ini. Selanjutnya teman-teman silahkan buka Laragon. Nah, silakan teman-teman buka Laragonnya, kemudian pilih database. Nah, ketika pilih database kalian belum muncul phpMyAdmin, maka teman-teman harus menginstalnya dulu. Cara installnya mudah sekali, tinggal teman-teman masuk ke buka Laragonnya, kemudian klik kanan. Ulangi, saya klik kanan, kemudian pilih tools, lalu pilih quit add, lalu pilih phpMyAdmin. Silahkan diklik ya. Nanti otomatis akan mendownload. Itu cara pertama. Cara kedua, silahkan teman-teman buka websitenya phpMyAdmin. Nah ya, di phpMyAdmin.net, kemudian silahkan teman-teman download. Lalu hasil downloadannya teman-teman silahkan pindahkan ke dalam folder Laragon teman-teman ya. Masuk ke dalam folder Laragon, kemudian masuk ke etc, lalu masuk ke apps. Nah, di sini teman-teman silahkan pastekan di sini ya. Pastekan di sini dan ekstrak ya. Nah, rename menjadi phpMyAdmin. Jika phpMyAdmin dipilih atau diklik,
atau dibuka, maka akan muncul file seperti ini ya. Nah, untuk mengujinya apakah PHP MyAdmin sudah terinstall apa belum, silahkan teman-teman kembali ke Laragon lalu klik database. Jika muncul seperti ini berarti PHP admin teman-teman sudah terinstall ya. Oke, langsung saja saya akan pindahkan atau saya akan buka PHP adminnya di dalam Google Chrome. Saya buka PHP MyAdmin-nya di Google Chrome. Nah, karena saya sudah login tadi, maka ini sudah muncul ya. Jika belum, untuk username-nya menggunakan root ya. Untuk username-nya menggunakan root ini seperti ini. Lalu passwordnya kosongin saja, lalu pilih go. Nah, akan muncul seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman silahkan teman-teman buat database. Silahkan teman-teman buat database bernama buku tamu. Jadi langkahnya teman-teman silahkan teman-teman buat database bernama buku tamu. Lalu selanjutnya membuat tabel users. Nanti dalam membuat tabel users kita menggunakan namanya migration ya. Fitur bawaan Laravel yang powerful. Kemudian di dalam tabel users nanti teman-teman tambahkan kolom nama, telepon, dan alamat. Oke, langsung saja masuk ke PHP MyAdmin-nya. Teman-teman buat database bernama buku tamu. Lalu kita pilih tipenya UTF ya. Nah, kita pilih tipenya UTF-8 Unicode CI. Kita pilih ini, lalu klik buat. Nah, database buku tamu berhasil dibuat. Langkah selanjutnya, silahkan teman-teman buka text editornya. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di Laravel dan file-filenya ya. Teman-teman untuk men-setting database atau mengkonfigurasikan Laravel teman-teman dengan database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin tadi dengan cara edit file env. Klik env, kemudian pastikan DB koneksinya MySQL karena kita akan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Kemudian DB hostnya 127 ini ya. Dan DB portnya 3306. Ini nggak usah diotak-atik ya. Biarkan seperti ini aja. Lalu database-nya kita isi menjadi buku tamu. Ini ya. Database-nya kita ganti jadi buku tamu. Lalu username-nya root karena username PHP MyAdmin-nya root. Nah, untuk password-nya kosongin saja. Kalau sudah, kita save, lalu kita close. Berikutnya, silahkan teman-teman buka folder database di Laravel. Kemudian ada folder di sini namanya migration. Nah, di dalam folder migration terdapat 3 file. Yang pertama users, kemudian password reset, kemudian file jobs. Jadi migration itu adalah salah satu fitur bawaan Laravel untuk membuat tabel di dalam database. Kalau kita klik users, di sini nanti ada skema create users, yang artinya nanti kita akan membuat tabel users. Saya sudah menambahkan kolom nama. Tadinya name ya, saya ganti nama. Kemudian saya tambahkan lagi kolom TLP, yaitu untuk telepon. Lalu saya tambahkan kolom alamat. Nah, tipe datanya adalah string. Silahkan teman-teman ganti seperti ini. Untuk email verified dan password tidak usah diotak-atik ya, biarkan saja. Kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman buka git base-nya lalu jalankan perintah php artisan
migrate. Sebelum teman-teman enter, kita pastikan lagi di dalam PHP MadeMe-nya itu di dalam database buku tamu belum ada tabelnya ya. Teman-teman akan membuat tabel users nanti lewat perintah di git bash atau di command prompt. Kita enter saja. Nah, ini berhasil ya teman-teman, kita berhasil membuat tabel users, kemudian tabel password reset, kemudian tabel file jobs. Ini kalau kita cek, kita buka di dalam database buku tamu, kita reload. Nah, teman-teman, ini sudah muncul ya. Jadi itulah kemudahan Laravel dalam membuat tabel. Kita tidak usah mengetikkan atau membuat satu persatu. Nah, kita buka saja usersnya, kita klik. Nah, ini sudah ada nama, telepon, alamat, email ya, email verified, password, member token, create add, update add, sesuai dengan apa yang sudah kita deklarasikan di dalam file migration users. Begitu teman-teman. Lalu jika teman-teman salah dalam membuat nama tabel, teman-teman bisa menghapus atau merollback tabel-tabel ini. Caranya gimana? Caranya tidak usah satu-satu, tinggal teman-teman buka terminalnya lagi, kemudian ketikkan perintah php artisan migrate titik 2 rollback. Nah, perintah ini digunakan untuk membatalkan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi dengan PHP Artisan Migrate ya. Kita coba enter. Nah, ini merollback ya atau mengembalikan. Jadi akan mengosongkan tabel-tabel yang sudah kita buat. Kita refresh saja untuk membuktikan. Ini sudah terlihat, tinggal tersisa satu file migrations. Nah, file migration ini adalah file yang terbentuk otomatis ketika melakukan perintah PHP Artisan Migrate. Jadi fungsi dari tabel migration ini untuk manajemen migrasi ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman hati-hati dalam melakukan perintah ini. Siapa tahu ketika nanti teman-teman sudah membuat aplikasi dan sudah berjalan dan ada datanya, teman-teman jangan melakukan perintah ini. Karena apa? Karena nanti bisa menghapus semua data-data yang sudah tersimpan. Perintah ini digunakan untuk membangun tabel yang belum ada ya teman-teman, atau belum terpakai. Oke, kita lanjutkan. Kita buat lagi. Ini ya, kita buat lagi tabelnya dengan PHP Artisan Migrate. Nah, berhasil teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, mungkin itu saja pada tutorial video kali ini, yaitu setting database. Nantikan video-video berikutnya masih dalam sesi belajar Laravel membuat aplikasi buku tamu. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau gabung di grup Telegram yang ada di deskripsi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam programmer hebat, Neo Kampus.